فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Angin sore berhembus lembut dari arah padang pasir, membawa butiran debu yang berkilau diterpa cahaya matahari yang mulai condong. Wajah-wajah para sahabat penuh perhatian, mata mereka tertuju pada Rasulullah yang duduk dengan penuh wibawa. Beliau memandang mereka satu persatu, seakan hendak memastikan bahwa setiap kata yang akan beliau ucapkan benar-benar akan meresap ke dalam hati. Dengan suara yang tenang namun tegas, Rasulullah mulai berbicara tentang makhluk yang jarang terlihat oleh mata manusia, namun keberadaannya nyata. Beliau berkata bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nyala api yang sangat panas. Api itu bukan seperti nyala lilin atau obor, melainkan api murni yang bercampur dengan panas yang tak tertandingi oleh panas di dunia ini. Dari asal penciptaannya saja, jin telah berbeda jauh dari manusia yang diciptakan dari tanah. Rasulullah menggambarkan bahwa bentuk fisik jin bukanlah satu rupa yang tetap. Ada di antara mereka yang memiliki bentuk tinggi menjulang, tubuhnya seperti bayangan hitam yang memanjang, bergerak cepat seperti hembusan angin. Ada pula yang berwujud sangat kecil, melintas di hadapan manusia tanpa disadari, seperti debu yang terbawa arus udara. Namun, ketika mereka menampakkan diri dalam rupa yang dapat dilihat manusia, bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang menyerupai manusia, namun dengan wajah yang aneh dan tidak sempurna, seolah setiap garis dan lekuknya diukir oleh tangan yang kasar. Ada pula yang menampakkan diri seperti binatang, mulai dari ular berwarna hitam pekat hingga anjing dengan mata merah menyala. Beliau juga menceritakan bahwa mata jin, jika terlihat dalam wujud aslinya, memancarkan cahaya yang membuat dada manusia berdebar keras. Sorotnya tajam, seolah menembus pikiran, membuat orang yang menatapnya merasa dingin dan gugup. Kulit mereka, jika teraba, terasa seperti asap yang padat, bukan daging, bukan pula batu, tetapi sesuatu di antara keduanya, dingin sekaligus panas dalam waktu yang sama. Rasulullah menjelaskan bahwa gerakan jin sangat cepat. Mereka mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap mata, seperti kilatan cahaya di langit yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Ketika bergerak, sebagian jin meninggalkan bau yang menyengat, mirip campuran belerang dan asap terbakar, tanda bahwa mereka berasal dari unsur api. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian, sebagian merapatkan duduknya, seolah ingin lebih dekat dan tidak melewatkan satu kata pun. Rasulullah kemudian mengingatkan bahwa meskipun jin memiliki rupa yang menakutkan, manusia tidak perlu gentar selama mereka selalu mengingat Allah, membaca ayat-ayatnya, dan menjaga diri dari perbuatan yang mengundang jin mendekat. Beliau menutup penjelasannya dengan senyum yang menenangkan, menegaskan bahwa makhluk itu hanyalah ciptaan Allah dan kekuasaan Allah jauh melampaui mereka. Sore itu, para sahabat pulang membawa gambaran yang begitu jelas di dalam pikiran mereka. Bayangan tentang bentuk jin, asal-usulnya, dan gerak-geriknya kini terpatri kuat dalam ingatan, menjadi pelajaran bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia dan hewan,
tetapi juga oleh makhluk yang kasat mata, yang hidup berdampingan dengan mereka dalam takdir yang telah Allah tentukan. Malam mulai turun di Madinah. Langit yang tadinya keemasan kini berganti menjadi ungu gelap, diselimuti taburan bintang yang berkilau seperti butiran permata di kain hitam. Para sahabat kembali berkumpul, kali ini di sebuah halaman yang diterangi cahaya api unggun. Api itu berderak pelan, memantulkan cahaya kemerahan di wajah-wajah mereka. Suara angin malam membawa aroma pasir dan dingin yang menusuk kulit. Rasulullah duduk di tengah lingkaran dengan sorot mata yang memancarkan keteduhan namun juga keseriusan. Beliau melanjutkan ceritanya, menyingkap tabir tentang jin dengan lebih rinci. "Ketahuilah," ujar beliau, "jin memiliki bentuk yang tidak tetap. Mereka dapat memanjangkan tubuh mereka hingga setinggi pohon kurma, atau merendahkan diri mereka hingga sebesar biji kurma. Mereka mampu membengkokkan tubuh seperti asap yang berputar, atau memadat seperti batu yang hitam legam." Beliau menggambarkan bahwa sebagian jin memiliki kulit yang halus seperti kaca, memantulkan cahaya seperti permukaan air di malam hari. Namun, di balik keindahan itu tersembunyi aura yang membuat hati manusia gelisah. Sebagian yang lain memiliki kulit seperti sisik ular, kasar dan dingin, berlapis-lapis hingga menyerupai perisai yang rapat. Rambut mereka, jika memiliki, terkadang bergerak seperti nyala api yang menari, merah dan oranye, berkerlap-kerlip di setiap gerakan. Ketika jin berbicara dengan suara aslinya, kata Rasulullah, suaranya bukan seperti suara manusia. Terkadang terdengar bergema dalam dada, bukan di telinga, seperti bisikan yang muncul dari dalam kepala. Kadang, suaranya serak seperti pasir yang digerus angin, atau mendesis seperti uap yang keluar dari celah batu panas. Bahkan, ada suara mereka yang membuat bulu kuduk berdiri, meskipun kata-katanya tidak dimengerti. Rasulullah juga mengisahkan bahwa jin mampu melayang di udara tanpa sayap, bergerak menembus celah-celah sempit yang bahkan cahaya pun sulit masuk. Mata mereka dapat menyala dalam gelap, bagaikan bara api yang tidak pernah padam. Dan ketika mereka marah, nyala itu membesar, mengubah wajah mereka menjadi tampak bengis dan mengerikan. Para sahabat semakin menunduk, sebagian menggenggam kain selendang mereka lebih erat. Beberapa di antara mereka merasa seolah ada bayangan yang bergerak di balik pepohonan kurma, meskipun mereka tahu itu mungkin hanya angin malam yang bermain di mata. Namun, Rasulullah menenangkan hati mereka. Beliau berkata bahwa jin tidak dapat mencelakakan siapapun tanpa izin Allah, dan manusia yang berpegang pada doa, zikir, dan keimanan akan senantiasa berada dalam perlindungannya. Api unggun terus menyala, tetapi malam terasa semakin pekat. Bintang-bintang di langit menjadi satu-satunya saksi ketika kisah itu usai. Para sahabat pulang ke rumah masing-masing, membawa rasa takjub, sedikit gentar, namun juga penuh keyakinan bahwa di dunia ini, di balik yang terlihat, ada rahasia besar ciptaan Allah yang menunggu untuk dipahami. Beberapa hari setelah Rasulullah menyampaikan kisah tersebut, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah berjalan sendirian di luar kota Madinah pada waktu menjelang fajar. Udara pagi itu dingin, langit masih gelap, hanya ada cahaya tipis dari bulan sabit yang menggantung rendah di langit timur. Abdullah berjalan dengan hati-hati, mengingat pesan Rasulullah untuk selalu membaca doa dan zikir ketika berada di tempat sepi. Namun, saat ia melewati sebuah kebun kurma yang rindang, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di antara batang-batang pohon. Awalnya, ia mengira itu hanyalah bayangan pohon yang diterpa cahaya bulan. Tetapi, ketika ia memperhatikan lebih saksama,
bayangan itu bergerak, tidak mengikuti arah angin, dan perlahan-pelan memanjang, seakan tubuhnya tumbuh dari tanah ke langit. Bentuknya semakin jelas. Tingginya melebihi pohon kurma. Tubuhnya kurus, namun tidak berwujud padat, seperti asap yang berpilin-pilin, namun tetap mempertahankan bentuk manusia. Dari kepalanya memancar cahaya merah redup, seperti bara yang tertutup abu, dan kedua matanya menatap tajam ke arah Abdullah, menembus gelapnya kebun. Abdullah merasakan dadanya berdegup kencang. Bau aneh mulai tercium, campuran belerang dan kayu terbakar. Lalu terdengar suara yang bukan datang dari udara, melainkan bergema langsung di dalam kepalanya. Suara itu berat, serak, dan terputus-putus, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Abdullah tidak mengerti bahasanya, tetapi nadanya mengandung kemarahan. Ia teringat sabda Rasulullah bahwa jin dapat menampakkan diri untuk menguji keberanian manusia. Abdullah menarik napas panjang, kemudian membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara lantang. Tubuh bayangan itu tampak bergetar, lalu perlahan-lahan mulai memudar, menyatu kembali dengan gelapnya malam. Hanya bau belerang yang tersisa di udara menandakan bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi. Abdullah segera kembali ke Madinah, dan ketika bertemu Rasulullah, beliau membenarkan bahwa yang dilihatnya adalah salah satu golongan jin yang suka menakut-nakuti manusia. Rasulullah tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata bahwa perlindungan Allah lebih kuat daripada segala tipu daya jin. Sejak malam itu, kisah Abdullah menjadi buah bibir di kalangan para sahabat. Mereka semakin memahami bahwa penjelasan Rasulullah bukan sekadar gambaran, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dialami oleh siapa saja yang ditakdirkan untuk menghadapinya. Dan Madinah tetap menjadi saksi bisu bahwa di balik sunyi malamnya, dunia jin dan manusia berjalan beriringan, dipisahkan oleh tabir yang hanya terbuka bagi mereka yang telah ditentukan. Tahun-tahun berlalu setelah peristiwa itu, para sahabat yang pernah mendengar penjelasan Rasulullah dan kisah Abdullah mulai menceritakannya kepada anak-anak mereka. Setiap kali malam tiba dan keluarga berkumpul di sekitar lampu minyak, suara orang tua mengalun, menceritakan kembali dengan nada yang perlahan namun penuh penekanan, seakan ingin menanamkan pelajaran yang tak akan terlupakan. Mereka menggambarkan wajah Rasulullah yang penuh ketenangan saat menjelaskan wujud jin. Mereka menceritakan bagaimana Abdullah berdiri tegak di kebun kurma, menahan rasa takut dengan doa, hingga makhluk itu memudar ke dalam kegelapan. Dan setiap kali kisah itu diulang, selalu ada pesan yang ditekankan, bahwa jin adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti manusia, dan tidak memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan kehendaknya. Anak-anak yang mendengar kisah ini akan menatap mata orang tua mereka dengan rasa ingin tahu, membayangkan bentuk jin seperti yang digambarkan. Sebagian merasa ngeri, sebagian merasa kagum, namun semua memahami satu hal, bahwa keberanian sejati tidak datang dari kekuatan fisik, melainkan dari keyakinan yang teguh kepada Allah. Lama-kelamaan, kisah ini menjadi bagian dari tradisi lisan yang mengalir di Madinah dan wilayah sekitarnya. Orang-orang menceritakannya untuk mengingatkan satu sama lain agar menjaga hati, lisan, dan perbuatan. Karena jin, meskipun tak selalu terlihat, akan selalu menguji manusia yang lengah. Dan di setiap generasi, pesan Rasulullah tetap hidup, bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti selama hati diterangi cahaya iman. Bahkan, jika suatu hari seseorang berdiri sendirian di tengah kebun yang sunyi, dengan bayangan aneh bergerak di kejauhan, mereka akan mengingat kisah ini dan tahu apa yang harus dilakukan. Di sebuah ruangan yang sunyi di sudut Madinah, tersimpan sebuah kotak kayu berukir.
Ukiran itu menggambarkan lengkungan bulan sabit dan bintang-bintang dengan pola daun kurma yang melilit di sekelilingnya. Di dalam kotak itu tergeletak selembar naskah tua yang warnanya telah berubah menjadi kekuningan. Tepi-tepinya rapuh dan setiap sentuhan jari meninggalkan jejak debu halus. Tulisan di naskah itu menggunakan tinta hitam yang sudah memudar, namun masih cukup jelas terbaca. Huruf-hurufnya indah, dibuat dengan sapuan pena yang teratur, menunjukkan bahwa penulisnya adalah seseorang yang terlatih dalam seni kaligrafi. Di bagian awal, naskah tertulis dengan huruf besar tentang wujud jin dan kisah Abdullah di kebun kurma. Manuskrip itu dimulai dengan deskripsi Rasulullah saat duduk di tengah para sahabat, menceritakan tentang asal-usul jin yang diciptakan dari nyala api yang sangat panas. Setiap kalimatnya ditulis seperti untayan mutiara, penuh kehati-hatian, seolah penulis ingin menjaga agar setiap kata Rasulullah tersampaikan persis sebagaimana beliau ucapkan. Di bagian tengah naskah ada penggambaran bentuk jin yang begitu rinci. Tinggi menjulang seperti bayangan hitam, mata menyala seperti bara, kulit licin seperti kaca atau bersisik seperti ular, dan gerakan yang lebih cepat daripada angin. Ada pula catatan kecil di tepi halaman, mungkin tambahan dari penyalin kedua, yang berbunyi, "Barang siapa yang bertemu dengan mereka, hendaklah ia mengingat nama Allah dan membaca ayat-ayat perlindungan." Kisah Abdullah juga tertulis di sana, lengkap dengan detail suasana malam, bau belerang, dan suara jin yang bergema di kepala. Bahkan ada coretan di bagian bawah yang menggambarkan simbol mata menyala, mungkin upaya penyalin untuk memberikan peringatan visual kepada pembaca. Di bagian akhir, naskah itu ditutup dengan kalimat yang ditulis lebih tebal dari yang lain. "Janganlah takut kepada jin, takutlah hanya kepada Allah, karena mereka hanyalah makhluk, sedangkan Allah adalah pencipta segala makhluk." Konon, manuskrip ini pernah dibaca oleh para ulama muda sebelum mereka berangkat berdakwah ke wilayah yang jauh. Mereka membawanya bukan untuk menakuti orang, melainkan untuk mengingatkan bahwa iman adalah perisai terkuat melawan segala kegelapan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bertahun-tahun setelah tersimpannya naskah itu, di perpustakaan kecil Madinah terjadi peristiwa yang membuat banyak catatan sejarah hilang. Angin kencang disertai hujan pasir melanda kota selama beberapa hari. Ketika badai reda, sebagian bangunan rusak dan banyak dokumen berharga dinyatakan lenyap. Manuskrip tentang wujud jin dan kisah Abdullah pun tidak ditemukan lagi. Orang-orang mengira ia telah hancur, menjadi abu dan terbang bersama debu gurun. Namun, puluhan tahun kemudian, seorang musafir yang datang dari Yaman mengaku menemukan sebuah gulungan tua di dalam gua kecil di lereng gunung. Gulungan itu terbungkus kain tebal berwarna hitam, dan kain itu diikat dengan tali yang sudah rapuh, seakan disimpan dengan sengaja agar tidak mudah ditemukan. Ketika gulungan itu dibuka, tulisan di dalamnya ternyata sama persis dengan naskah yang dahulu hilang di Madinah. Bahkan, bekas goresan pena dan catatan kecil di tepi halaman masih ada. Hanya saja, tinta di beberapa bagian terlihat lebih gelap, seolah baru ditulis, padahal seluruh bahan naskah jelas berusia puluhan tahun. Para ulama yang melihatnya tertegun. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana naskah itu bisa berpindah dari Madinah ke gua di pegunungan Yaman. Beberapa mengatakan bahwa mungkin ada tangan manusia yang menyelamatkannya. Namun ada pula yang berbisik pelan bahwa mungkin jin sendiri yang membawanya, menjaga agar kisah itu tetap hidup. Sejak saat itu, manuskrip tersebut kembali disimpan, kali ini di sebuah peti besi yang dikunci rapat. Hanya segelintir orang yang diizinkan membacanya, dan setiap kali dibuka,
Ruangan akan dipenuhi aroma samar yang mirip belerang dan kayu terseiring berlalunya waktu. Gulungan tua tentang wujud jin dan kisah Abdullah mulai dikelilingi oleh kisah-kisah lain yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebagian orang menyebutnya sebagai Al-Makhtutah Al-Mahfuzah, naskah yang dijaga. Konon, gulungan itu bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menyimpan jejak gaib dari makhluk yang kisahnya tertulis di dalamnya. Di antara para penjaga perpustakaan yang pernah mengurus naskah tersebut, ada satu kesaksian yang terus diingat. Seorang penjaga bernama Hamid mengaku pernah diminta untuk membersihkan ruang penyimpanan gulungan itu. Pekerjaan itu dilakukannya pada malam hari, karena siang harinya ia sibuk mengurus tamu-tamu perpustakaan. Hamid membuka kotak kayu berukir, tempat gulungan itu tersimpan, lalu perlahan mengeluarkannya. Saat ia membacakan paragraf pertama tentang asal-usul jin yang diciptakan dari nyala api, ruangan yang semula hening mendadak dipenuhi suara samar. Awalnya, seperti desir angin yang masuk dari celah pintu, namun semakin lama, suara itu menjadi jelas. Bisikan dalam bahasa yang tidak ia pahami terdengar dari arah sudut gelap ruangan. Hamid merasa tengkuknya dingin, bulu kuduknya berdiri, tetapi matanya tetap terpaku pada huruf-huruf kuno yang tertera di gulungan. Ia berusaha mengabaikan suara itu dan melanjutkan membaca. Namun, ketika sampai pada bagian deskripsi mata jin yang menyala seperti bara, ia merasakan sesuatu seperti hembusan napas panas di telinganya. Ia menoleh cepat, tetapi tak melihat apa-apa. Hanya saja, bau belerang tipis mulai tercium di udara. Hamid menutup gulungan itu dengan cepat dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Anehnya, begitu gulungan itu tertutup, bau belerang menghilang dan suara bisikan pun lenyap. Sejak malam itu, Hamid tidak pernah mau berada sendirian di ruangan tempat gulungan itu disimpan. Para ulama yang mendengar kisah Hamid menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa naskah itu hanyalah tulisan dan tidak memiliki kekuatan gaib. Namun, mereka juga menambahkan dengan nada yang lebih pelan bahwa tulisan yang berisi nama dan sifat makhluk ciptaan Allah mungkin saja menjadi penghubung yang membuat mereka menoleh sejenak. Maka, hingga kini ada satu peringatan yang selalu diucapkan oleh penjaga perpustakaan itu kepada siapapun yang ingin membaca gulungan tersebut. Bacalah di siang hari, di tempat yang terang, dan jangan sendirian. Bakar. Kisahnya terus hidup, tak hanya di dalam lembaran tua itu, tetapi di dalam ingatan orang-orang yang percaya bahwa beberapa cerita bukan sekadar sejarah, melainkan peringatan yang menembus batas waktu. Dan entah bagaimana, selalu ada seseorang di setiap zaman yang akan menceritakan kembali kata-kata Rasulullah itu, menjaga agar pesan dan pelajarannya tidak pernah hilang. Bertahun-tahun setelah kesaksian Hamid, gulungan tua itu tetap tersimpan di peti besi perpustakaan, hanya dibuka pada kesempatan tertentu oleh para ulama dan peneliti sejarah. Namun, suatu pagi yang tenang di Madinah, penjaga perpustakaan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Peti besi tempat gulungan itu tersimpan terbuka, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda perusakan, kunci peti masih utuh, dan ruangan tidak menunjukkan bekas pembobolan. Satu-satunya yang berbeda adalah bau samar belerang yang memenuhi udara, seperti aroma yang pernah Hamid ceritakan bertahun-tahun lalu. Bau itu begitu kuat di sekitar peti, tetapi menghilang begitu seseorang melangkah keluar dari ruangan. Kabar hilangnya gulungan menyebar cepat. Beberapa penduduk Madinah meyakini bahwa gulungan itu dicuri oleh manusia, mungkin untuk dijual kepada kolektor rahasia. Namun, ada pula yang berbisik bahwa jin yang kisahnya tertulis di dalam gulungan telah mengambilnya kembali, menyembunyikannya di alam mereka. Ada saksi yang mengaku pada malam sebelum gulungan itu hilang, ia melihat cahaya merah redup di jendela perpustakaan seperti nyala bara yang berdenyut pelan.
Saksi itu mengatakan bahwa ia mendengar suara bisikan panjang, lalu hening sebelum cahaya itu padam. Sejak hari itu, gulungan tersebut tak pernah ditemukan lagi. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan yang dibuat oleh para penyalin masa lalu. Namun para ulama sepakat bahwa salinan itu terasa kosong, seolah tidak membawa atmosfer dan kekuatan yang dimiliki oleh naskah asli. Kini, gulungan itu menjadi legenda. Beberapa percaya bahwa ia akan muncul kembali suatu hari nanti, mungkin di tangan seseorang yang ditakdirkan untuk membacanya. Namun, sebagian lain percaya bahwa ia telah kembali ke tempat asalnya, di antara bayangan, di dunia yang hanya bisa dijangkau oleh makhluk yang pernah diceritakan Rasulullah pada para sahabatnya. Dan di Madinah, ketika malam tiba dan udara membawa aroma pasir yang dingin, ada orang-orang yang masih bersumpah bahwa mereka pernah mendengar suara bisikan samar. Menyebutkan nama-nama yang pernah tertulis di gulungan itu sebelum kembali menghilang ke dalam sunyi. Catatan peneliti modern tentang gulungan Al-Makhtutah Al-Mahfuzah oleh Dr. Yusuf bin Khalid, Pusat Penelitian Manuskrip Timur Tengah. Ringkasan awal, gulungan kuno yang dikenal dengan nama Al-Makhtutah Al-Mahfuzah disebut dalam berbagai catatan sejarah Madinah, Yaman, dan Persia sejak abad ke-7 hingga ke-10 Hijriah. Catatan tersebut konsisten menyebutkan isi gulungan, deskripsi wujud jin yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan kisah Abdullah bin Hakam. Namun, bukti fisik gulungan asli selalu menghilang setelah beberapa dekade, meninggalkan hanya salinan yang dianggap kurang memiliki kekuatan oleh saksi yang pernah melihat aslinya. Penyelidikan lapangan. Pada tahun terakhir, tim kami melakukan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan tua di Madinah dan Sana'a. Kami menemukan 3 salinan berbeda. 2 di atas kertas perkamen yang rapuh, 1 di atas kulit yang telah menghitam. Salinan tertua bertanggal sekitar awal abad ke-9 Hijriah dengan tinta hitam pekat yang tak biasa memudar. Analisis kimia menunjukkan adanya residu sulfur mikroskopis di serat kertas, temuan yang sulit dijelaskan secara alami mengingat lingkungan penyimpanan yang kering dan terkontrol. Kesaksian aneh. Beberapa pustakawan yang menyentuh salinan tertua melaporkan pengalaman aneh, bisikan samar dalam bahasa yang tidak mereka pahami, rasa panas di telapak tangan, dan bau belerang yang bertahan meski tangan sudah dicuci. Satu saksi melaporkan melihat bayangan tipis bergerak di tepi penglihatannya saat membaca bagian deskripsi mata jin. Analisis bahasa. Penelitian filologis mengungkap bahwa gaya bahasa gulungan asli berdasarkan salinan berbeda dari kebanyakan naskah keagamaan pada masanya. Ada repetisi kata tertentu yang tidak lazim, serta susunan kalimat yang tampak dirancang untuk diucapkan dengan nada tertentu, seolah memiliki pola ritmis. Kesimpulan sementara. Belum ada bukti ilmiah yang pasti tentang keberadaan gulungan asli. Namun, konsistensi laporan sejarah, temuan sulfur, dan pengalaman subjektif para saksi menunjukkan kemungkinan bahwa gulungan ini memiliki interaksi unik dengan lingkungannya. Apakah hal itu hasil dari proses alami, sugesti psikologis, atau memang terkait dengan makhluk yang disebut di dalamnya? Masih menjadi misteri. Catatan peneliti. Jika gulungan itu benar-benar muncul kembali, kami merekomendasikan agar ia hanya dibaca di lingkungan terang, dengan saksi dan di bawah bimbingan ulama. Bukan semata-mata karena alasan agama, tetapi juga demi keselamatan jiwa pembacanya, baik secara fisik maupun mental. Malam itu di Sana'a, aku menginap di penginapan tua yang terletak tidak jauh dari pasar. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan wawancara dengan seorang kolektor naskah yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku memiliki petunjuk keberadaan Al-Makhtutah Al-Mahfuzah. Menjelang tengah malam, ia mengetuk pintu kamarku.
Tangannya membawa sebuah gulungan yang dibungkus kain hitam lusuh, diikat dengan tali kulit yang hampir putus. Tanpa berkata sepatah pun, ia meletakkannya di meja, lalu mundur ke sudut ruangan. Aku membuka ikatan itu dengan hati-hati. Bau belerang langsung menyergap, tipis namun tajam. Ketika kainnya terbuka, terlihat gulungan berwarna kecoklatan dengan huruf-huruf hitam pekat yang tampak masih basah, padahal jelas ini naskah kuno. Aku mulai membaca. Paragraf pertama identik dengan salinan yang pernah kulihat, tetapi hurufnya seperti bergetar di tepi penglihatan, seolah tidak mau diam. Saat mencapai deskripsi mata jin yang menyala, udara di ruangan menjadi panas, dan aku mendengar suara pelan, bukan dari luar, tetapi dari dalam kepalaku, mengucapkan kata-kata yang tak ku mengerti. Aku mengangkat kepala. Kolektor itu sudah tidak ada. Kursi di sudut kosong, pintu tertutup rapat. Namun, di dinding, cahaya merah redup merayap seperti nyala bara. Bayang-bayang di pojok kamar memanjang, lalu perlahan membentuk siluet yang tinggi dan kurus. Aku menutup gulungan itu dengan cepat, membungkusnya kembali ke dalam kain. Cahaya dan bayangan itu menghilang, suhu ruangan kembali normal. Saat aku mencoba membuka pintu untuk mencari kolektor itu, lorong penginapan sunyi, seperti tidak pernah ada siapapun yang datang. Pagi harinya, gulungan itu sudah tidak ada di meja. Pemilik penginapan mengatakan bahwa tidak ada tamu lain di lantai itu selain diriku. Aku tidak pernah lagi melihat gulungan itu. Namun, di lembar terakhir jurnal ini, aku menulis sebuah peringatan. Jika kau menemukan Al-Makhtutah Al-Mahfuzah, jangan membacanya sendirian. Dan jika kau mencium bau belerang, mungkin sudah terlambat untuk berhenti.